Anak-anak sekalian, pada pagi ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Pada minggu lalu kita sudah melihat pengertian sejarah itu secara etimologis menurut juga para ahli, dan bagaimana manusia, ruang dan waktu. Ketiga hal itu tidak bisa dipisahkan dari peristiwa sejarah. Nah, sekarang mari kita masuki materi yang baru, yaitu cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kronos yang artinya waktu, dan logos yang artinya uraian atau ilmu. Maka dengan demikian, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, itu dia, urutan waktu terjadinya, diurutkan berdasarkan waktu terjadinya. Misalnya ada berbagai peristiwa yang terjadi dalam satu hari. Misalnya pada hari ini tanggal 30, ya. Banyak ada peristiwa, ya, mulai jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, jadi peristiwa pertama misalnya terjadi pada pukul 8, kemudian ada pukul 9, pukul 10, dan seterusnya. Maka semua peristiwa yang terjadi dalam satu hari itu diurutkanlah, ya, dari mana yang pertama sekali terjadi terus sampai dengan yang terakhir. Itulah maksudnya, sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, apa atau mengapa itu dilakukan, atau apa tujuan daripada kronologi? Kenapa harus disusun berdasarkan waktunya? Agar terhindar dari anakronisme, ya. Agar terhindar dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Nah, supaya jangan terjadi, ya, kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Nah, sebagai contoh, ya, sebagai contoh terjadinya peristiwa, ya, kronologis terjadinya peristiwa sejarah, ya. Di sini ada beberapa peristiwa, ya, ada beberapa peristiwa. Tanggal 6 Agustus 1945, tanggal 9 Agustus 1945, tanggal 14 Agustus 1945, tanggal 16 Agustus 1945, dan tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah kronologis sekitar, ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi semua peristiwa ini, ya, berhubungan satu sama lain, ya. Nah, 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian tanggal 9 kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Dan tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah para pemuda-pemuda Indonesia
mendengar berita bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, ya, maka para pemuda-pemuda meminta Soekarno dan Hatta supaya secepatnya melaksanakan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta, agar Soekarno dan Hatta diminta supaya secepatnya melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Hasil dari peristiwa ini, maka Soekarno dan Hatta bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Yang seterusnya nanti setelah mereka setuju, maka dilaksanakanlah perumusan teks proklamasi. Dan akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah salah satu contoh kronologis dalam sejarah. Salah satu contoh kronologis dalam sejarah, ya, berurutan dia berdasarkan waktu terjadinya, ya, waktu terjadinya. Nah, baik. Ada salah satu hal yang tidak bisa dilupakan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu, ya, yang mendukung bukti, yang mendukung bukti tentang terjadinya peristiwa, yaitu kronik, kronik. Kronik adalah catatan tentang rentetan peristiwa yang disusun berdasarkan sesuai urutan kejadian. Catatan, ini catatan perjalanan lah ini. Catatan perjalanan, para musafir, para pendeta ke wilayah tertentu. Ketika dia melakukan perjalanan itu, dia membuat catatan-catatan, catatan-catatan dari apa yang dialaminya dalam perjalanan tersebut. Nah, semua catatan-catatan perjalanan ini dikumpulkanlah menjadi kronik. Misalnya bahwa pada masa dinasti-dinasti di Cina ada para pendeta Buddha yang datang atau melewati wilayah Indonesia. Salah satu misalnya adalah pendeta Buddha Itsing. Itsing itu mau belajar agama Buddha ke India. Dia berlayar menuju India dan melalui wilayah Nusantara, wilayah Indonesia, dan singgah di Kerajaan Sriwijaya. Beberapa bulan singgah di sana juga dia belajar tentang agama Buddha, dan setelah itu dia pergi ke India, melanjutkan perjalanannya ke India. Setelah belajar di sana dia kembali ke Tiongkok dan juga melalui Sriwijaya sampai kembali ke daerah asalnya, ke Tiongkok. Jadi semua kisah atau peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanannya dari Tiongkok menuju India dan juga dari India ke Tiongkok ada catatannya. Itulah maksudnya kronik, Bukan hanya pendeta Tiongkok saja, pendeta Buddha, juga mungkin ada negara-negara lain yang berkunjung atau lewat dari wilayah Nusantara pada waktu itu. Contohnya itu kronik Itsing. Ini dia yang tadi Bapak jelaskan. Itsing,
ya, pendeta Buddha. Nah, dalam penyusunan sejarah Indonesia, ya, bahwa kronik Itsing ini dijadikan sebagai bukti, ya, menambah penjelasan apa yang telah ditemukan. Nah, itu misalnya, ya. Itsing bercerita bahwa sudah ada kerajaan besar di Sumatera, namanya Sriwijaya, menganut agama Buddha. Nah, dituliskan itu, ya, dituliskan oleh Itsing. Demikian juga menurut kronik Fahien, juga orang Cina, ya. Kalau kita tentang belajar Tarumanegara, ada catatannya, ada kronik Fahien yang menjelaskan bahwa di Jawa itu ada kerajaan Tarumanegara atau Tolomo disebutkan. Nah, ini dia, ya. Nah, ini kronik Marco Polo. Nah, ini penting, ya. Sangat berpengaruh dalam kehidupan negara-negara di dunia pada waktu itu. Marco Polo itu adalah seorang, katakanlah, penjelajah dunia, ya, misionaris, melakukan perjalanan dari Italia, seorang Italia dia, dari Italia menuju Asia melalui jalan darat. Coba bayangkan begitu jauhnya dari sana, ya. Dari Laut Tengah terus ke Timur Tengah sampai ke India, dari India dia sampai ke Tiongkok. Di Tiongkok dia tinggal lama, kemudian dia mau kembali ke Italia melalui jalur laut, dan akhirnya dia melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Sumatera. Di sana dia melihat bahwa di Selat Sumatera itu sudah ada kerajaan Islam, contohnya, ya. Nah, kerajaan Islam. Kemudian dari Selat Sumatera dia kembali ke Samudra Hindia, ke laut selatan daripada Afrika, menuju Atlantik Utara, dan sampai di Italia. Ada catatannya. Apa yang dikatakan Marco Polo rupanya? Bahwa di Indonesia itu ada kerajaan Islam besar di Aceh. Bahwa di dunia timur itu adalah merupakan surga dunia. Banyak kekayaan alam yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa di sana. Maka dicatatnya lah itu semua dan dijadikan menjadi sumber sejarah, ya, sumber sejarah. Itulah contoh kronik itu sendiri. Kronik itu merupakan catatan-catatan perjalanan yang dijadikan nanti sebagai sumber-sumber sejarah. Baik, kita masuk kepada nomor 4, ya. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Kok nomor 4 pikirnya? Ada yang bertanya seperti itu. Satu, pengertian sejarah. Yang kedua, manusia, ruang dan waktu. Yang ketiga, cara berpikir kronologis. Yang keempat, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, ini yang keempat, ya. Kata diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia. Dia artinya melintas atau melampaui, dan kronos waktu. Maka diakronik adalah ilmu yang mempelajari, ya, atau katakanlah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batas waktu, ya. Ilmu yang mempelajari peristiwa masa lampau itu dengan melalui dan melampaui dalam batas waktu. Nah, kemudian diakronik itu mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Nah, dengan diakronik kita mempelajari, kita lebih teliti mengamati peristiwa sejarah, ya. Kemudian dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Nanti akan kita ada periodisasi dalam sejarah. Nanti akan kita perdalam ini, ya. Jadi
cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah adalah bahwa peristiwa yang terjadi itu diteliti, diamati, ya, melalui dan melampaui batas waktu. Apa sebenarnya tujuan konsep berpikir diakronik? Apa tujuan daripada konsep berpikir kronik? Yang pertama adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah. Ya, kalau melintas waktu dia kan, kita bisa mengetahui apakah ada perubahan atau tidak. Apakah ada perubahan atau tidak. Nah, jika hanya mempelajari sejarah dalam waktu singkat, kita tidak dapat menganalisa adanya suatu perubahan. Apa yang mau kita lihat kalau hanya saat waktu yang singkat saja? Apa perbandingannya dengan peristiwa yang lain kalau hanya waktu yang singkat? Contoh, jika kita mempelajari sejarah pemilu di Indonesia, kita dapat melihat bahwa terjadi dinamika, ya, dinamika dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Nah, kapan pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia? Ada yang tahu? Pemilu pertama tahun 1955. Tahun 1955. Pada waktu itu banyak partai-partai yang mengikuti pemilu itu, ya. Coba bayangkan 10 tahun setelah kita merdeka, pemilu dilaksanakan, ya. Nah, pemilu dilaksanakan, kemudian pemilu selanjutnya kapan? Ya, tahun 1971. Coba bayangkan pemilu, kalau kita bayangkan bagaimana pelaksanaan pemilu pertama sampai dengan sekarang. Tahun 1971, kemudian 1977, kemudian 1982, kemudian 1987, kemudian 1992, 1997, ya, baru terjadi reformasi. Pemilu 1999, ya kan? 1999, 2000, 1992, 92, 97, 99, ya kan? 99, kemudian 2000, 2004, 2004, 2009, 2009, 2014, 2014, 2019 yang baru kita laksanakan. Nah, itu contoh. Apa? Jadi itulah yang dipelajari, melintas waktu. Bukan hanya pemilu pertama saja, atau bukan hanya pemilu yang terakhir ini 2019. Dipelajari semua dari yang pertama dan seterusnya. Nah, dari segala pelaksanaannya, dari semua pelaksanaannya ini, kita dapat melihat apa yang terjadi, apa perubahan, apa perkembangan, apa yang kurang dan lain sebagainya. Itulah maksud daripada tujuan konsep berpikir diakronik ini. Maka dengan demikian, terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pemilu dari pemilu pertama sampai terakhir dapat kita ketahui melalui berpikir diakronik. Itu salah satu contoh, ya. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian ini salah satu contoh berpikir diakronik, ya. Diakronik dengan membuat, ya, bagaimana sejarah Indonesia itu, ya, sejarah Indonesia. Ada di sini masa prasejarah, ya, masa prasejarah. Nah, boleh dilihat kan? Nah, mereka belum punya pakaian itu, ya, masih sangat-sangat sederhana mereka. Dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara, sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, kira-kira tahun 400-an, masa prasejarah. Nah, setelah masa prasejarah masuklah kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Itulah yang kedua ini, masa Hindu-Buddha, ya. Dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara sekitar tahun 400 Masehi hingga runtuhnya
kerajaan Majapahit abad ke-15. Itulah yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga itu setelah Hindu-Buddha masuklah Islam. Dimulai abad ke-13, ya, sampai ketiga bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Ya, di sini ada catatan dibuat ini meski Indonesia sudah masuk pada abad ke-7, ya, bahwa agama Islam itu, pedagang-pedagang Islam sudah datang ke Indonesia pada abad ke-7. Tetapi yang berkuasa masih adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kemudian yang keempat yaitu masa kolonialisme. Dimulai abad ke-16 dan berakhir pada abad 20. Ya, pada abad 16 masuklah bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Prancis, Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol. Nah, masa 3,5 abad kita dijajah oleh bangsa Eropa. 3,5 abad, 350 tahun. Kemudian masa penjajahan Belanda itu dengan Jepang dipisahkan. Maka ada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Kemudian masa revolusi fisik, ya, setelah kita merdeka 17 Agustus 1945, bahwa kemerdekaan kita itu diganggu gugat lagi oleh Belanda. Dan begitu maka diperjuangkanlah kemerdekaan itu melalui revolusi fisik, melalui perang dan melalui diplomasi, dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949, di mana ditandatanganinya hasil konferensi meja bundar. Dari situ dapat disimpulkan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, setelah revolusi fisik, maka terjadilah masa Orde Lama. Ya, masa Orde Lama. Tahun berapa? Orde Lama dimulai, sebenarnya ini salah, ini bukan 1950 ya, 1959 ya, karena sebelum 1950 sampai 1959 itu adalah masa liberalisme ya, tapi disatukan semua di sini. Oke lah, tidak apa-apa, sampai tahun 1967 ketika Soekarno berakhir kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia melalui ketetapan MPRS nomor 38 MPRS 1967. Itulah masa Orde Lama. Nah, setelah masa Orde Lama lahirlah masa Orde Baru. Dimulai pada tahun 1966 lahirnya Super Semar sampai 20 Mei 1998. Ada yang bertanya mungkin, kok Orde Lama sampai 1967 katanya, Orde Baru 1996. Nah, jadi perkiraan Orde Baru itu adalah setelah dikeluarkannya Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Ketika Super Semar diberikan kepada Soeharto, bahwa Soekarno itu masih tetap sebagai presiden sampai tahun 1967. Itu maksudnya di sini. Nanti ada yang bertanya seperti itu ya. Oke, yang terakhir itu masa reformasi dimulai tahun 1998 sampai dengan sekarang ini ya, sampai dengan sekarang ini. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, maka lahirlah masa reformasi. Itulah contoh diakronik, cara berpikir diakronik. Sejarah Indonesia itu dibagi-bagi dulu, dikelompokkan dulu, ya kan? Ya kan? Bagaimana pada masa prasejarah dan sampai pada masa reformasi. Oke, masuk kita kepada yang kelima ya. Yang kelima, nomor 3 tadi kronologis, nomor 4 diakronik, nomor 5 sinkronik. Apalagi sinkronik ini, tadi sudah diakronik, sekarang sinkronik. Kata sinkronik
berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dengan dan kronos, waktu. Sin dan kronos. Sin dengan, kronos waktu, dengan waktu, ya, bersamaan dengan waktu, itu maksudnya. Wah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Yang terjadi pada suatu masa. Kalau tadi diakronik, gue dari awal sampai akhir, bukan? Ini hanya satu masa. Ya, hanya satu masa. Contohnya, hanya misalnya ya masa prasejarah, cukup. Itulah yang dibahas, ya. Kemudian mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Itu masuk tujuannya. Tujuan daripada sinkronik itu adalah untuk menelaah peristiwa itu secara mendalam, ya, secara mendalam. Itu maksudnya, secara mendalam. Kemudian kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Apa gejala-gejala dari peristiwa tersebut? Ya, apa gejala-gejala yang ditemukan dalam peristiwa yang terjadi pada waktu yang terbatas itu? Ya, pada waktu yang terbatas itu. Nah, sekarang supaya semakin jelas, ya, supaya semakin jelas apa itu sinkronik, apa itu diakronik. Nah, kita buatlah dulu perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Nah, ini sinkronik, ya, sinkronik, ya. Ini diakronik. Nah, sinkronik dibuat di situ adalah penulisannya melebar dalam ruang. Apa contoh di situ? Di situ adalah ditulis perubahan Yogyakarta. Perubahan Yogyakarta. Perubahan Yogyakarta itu dalam waktu tertentu, ya, dalam waktu tertentu. Tapi pembahasannya lebih gamblang, lebih luas, melebar ruang. Nah, kemudian diakronik sama-sama tentang Yogyakarta, ya, sama-sama tentang Yogyakarta, ya, membahas Yogyakarta. Tetapi diakronik itu adalah memanjang dalam waktu, ya, memanjang dalam waktu. Baiklah anak-anak kami sekalian, sudah panjang lebar kita membahas kronologis dalam berpikir sejarah, diakronik dalam berpikir sejarah, sinkronik dalam berpikir sejarah, dan bahkan perbedaan berpikir sinkronik dan kronik sudah jelas Bapak sampaikan pada siang hari ini. Maka untuk sementara sampai di sinilah dulu pertemuan kita untuk ini. Masih ada lagi pertemuan kita nanti dengan materi yang baru. Oke, anak-anakku, tetap semangat, ya, tetap semangat, jaga kesehatan, ya, fokus, ya, selalulah jaga jarak, pakai masker, dan tetaplah berdoa supaya kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir